Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pengantar akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan beberapa transaksi yang ada pada perusahaan dagang kami, PT Elektronik Sejahtera. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Audinah Eka Putri, nomor absen 4. Yang kedua ada Dwi Pasyawaning Tias, nomor absen 8. Lalu saya sendiri, Sikiatan Satya Dianis Putra, nomor absen 11. Selamat mendengarkan presentasi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan transaksi pada toko kami beserta jurnalnya. Jadi, pada tanggal 1 Desember kami membeli barang dagang dari PT Elektronik Jaya senilai 15 juta secara kredit yang masuk dalam jurnal pembelian pada akun persediaan barang dagang dan utang usaha. Selanjutnya, pada 3 Desember kami menjual barang dagang senilai 10 juta secara kredit kepada pelanggan yang masuk dalam jurnal penjualan pada akun piutang dan penjualan. Pada tanggal 5 Desember, kami membayar sewa toko sebesar 2 juta secara tunai yang masuk dalam jurnal pengeluaran kas pada akun lain-lain sebagai beban sewa dan akun kas. Pada 6 Desember, kami membeli barang dagang senilai 5 juta secara tunai yang masuk dalam jurnal pengeluaran kas pada akun lain-lain sebagai persediaan barang dagang dan akun kas. Pada tanggal 8 Desember, kami menerima pelunasan piutang dari pelanggan senilai 8 juta masuk dalam jurnal penerimaan kas pada akun kas dan akun piutang. Pada tanggal 10 Desember, menjual barang dagang senilai 7 juta secara tunai masuk dalam jurnal penerimaan kas pada akun kas dan lain-lain sebagai penjualan. Pada tanggal 12 Desember, kami membayar gaji karyawan sebesar 3.500.000 secara tunai yang masuk dalam jurnal pengeluaran kas pada akun lain-lain sebagai beban gaji dan akun kas. Pada tanggal 14 Desember, kami menjual barang dagang senilai 5 juta secara kredit kepada pelanggan yang masuk dalam jurnal penjualan pada akun piutang dan penjualan. Untuk transaksi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada tanggal 15 Desember, membayar utang kepada PT Elektronik Jaya sebesar 10 juta masuk pada jurnal pengeluaran kas, yaitu utang usaha pada kas. Pada tanggal 17 Desember, menerima pelunasan piutang dari pelanggan Budi senilai 10 juta masuk pada jurnal penerimaan kas, yaitu kas pada piutang. Pada tanggal 18 Desember, membeli barang dagang senilai 7 juta secara kredit dari PT Jaya Abadi masuk pada jurnal pembelian, yaitu persediaan barang dagang pada utang usaha. Dan tanggal 20 Desember menjual barang dagang senilai 6 juta secara tunai masuk pada jurnal penerimaan kas, yaitu kas pada lain-lain, nama akunnya penjualan. Pada tanggal 22 Desember membayar biaya listrik dan air toko sebesar 1 juta secara tunai masuk pada jurnal pengeluaran kas, yaitu beban lain-lain, akunnya beban utilitas pada kas. Dan pada tanggal 23 Desember menjual barang dagang senilai 8 juta secara kredit kepada pelanggan Lina masuk pada jurnal penjualan, yaitu piutang pada penjualan. Dan pada tanggal 25 Desember membayar utang pada PT Jaya Abadi sebesar 7 juta masuk pada jurnal pengeluaran kas, yaitu utang usaha pada kas. Dan pada tanggal 27 Desember menerima pelunasan piutang dari pelanggan Siti sebesar 5 juta masuk pada jurnal penerimaan kas, yaitu kas pada piutang. Dan yang terakhir tanggal 30 Desember membayar biaya iklan toko sebesar 1.500.000 secara tunai masuk pada jurnal pengeluaran kas, yaitu lain-lain, nama akunnya beban iklan pada kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai buku besar pembantu. Yang pertama, buku besar pembantu pada bidang usaha di Toko Sejahtera Elektronik. Pada tanggal 3 bulan 12 2015 terjadi transaksi menjual barang senilai 10 juta rupiah secara kredit kepada pelanggan Budi. Di sini pada tanggal 3 masuk ke dalam
piutang usaha sebesar 10 juta dan saldonya sebesar 10 juta. Lalu ada juga tanggal 8 Desember, di sini menerima pelunasan piutang dari pelanggan Andi sebesar 8 juta rupiah. Di sini masuk ke dalam kredit sebesar 8 juta. Namun di saldonya berkurang 2 juta karena 10 juta dikurangi 8 juta dengan 2 juta. Lalu pada tanggal 14 menjual barang dagang senilai 5 juta secara kredit kepada pelanggan Siti. Di sini masuk ke dalam akun debit sebesar 5 juta. Dan pada nominal saldonya bertambah menjadi 7 juta karena 2 juta ditambah 5 juta. Lalu ada juga tanggal 17 Desember, di sini menerima pelunasan piutang dari pelanggan Budi sebesar 10 juta. Nah, di sini masuk ke dalam akun kredit soalnya kan bayar sebesar 10 juta. Namun di akun saldonya masuk ke dalam akun kredit karena berkurang sebesar 3 juta rupiah pada akun piutang usaha. Pada tanggal 23 Desember, menjual barang dagang senilai 8 juta rupiah secara kredit kepada pelanggan Lina. Pada tanggal tersebut masuk pada akun debit sebesar 8 juta rupiah dan nominal yang tadi minus di kredit bertambah menjadi 5 juta rupiah. Lalu pada tanggal 27 Desember menerima pelunasan piutang usaha dari pelanggan Siti sebesar 5 juta. Di sini masuk ke dalam akun kredit sebesar 5 juta dan saldonya berkurang jadi 0 rupiah di akun kredit, ataupun artinya tidak ada piutang pada akhir transaksi Toko Sejahtera Elektronik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai suku besar pembantu pada akun utang usaha. Pada tanggal 1 Desember terjadi membeli barang dagang dari PT Elektronik sebesar 15 juta secara kredit. Di sini mengapa masuk ke akun kredit? Karena kan tokonya berutang pada PT Elektronik sebesar 15 juta dan masuk ke dalam akun kredit sebesar 15 juta serta pada saldonya masuk ke dalam akun kredit sebesar 15 juta. Lalu pada tanggal 15 Desember membayar utang usaha kepada PT Elektronik Jaya sebesar 10 juta. Masuk ke dalam akun debit sebesar 10 juta dan di saldonya berkurang menjadi 5 juta rupiah karena membayar 10 juta dan berkurang dari utangnya sebelumnya 15 juta dikurangi 10 juta menjadi utangnya menjadi 5 juta rupiah. Lalu pada 18 Desember membeli barang dagang senilai 7 juta secara kredit di PT Jaya Abadi. Ini utangnya bertambah lagi di akun kredit sebesar 7 juta dan saldonya di akun kredit bertambah 7 juta rupiah jadi 5 juta tambah 7 sama dengan 12 juta. Lalu pada tanggal 25 Desember membayar utang kepada PT Jaya Abadi sebesar 7 juta rupiah. Jadi di sini pada akun debit masuk 7 juta, namun di saldo berkurang 7 juta rupiah dari yang sebelumnya 12 juta menjadi 5 juta rupiah. Sekian dari presentasi penjelasan kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.